Pidato ya. Mengapa kita harus berpidato? Karena dengan berpidato kita bisa menyampaikan informasi kepada para pendengar. Dan dengan berpidato kita bisa memberikan pengetahuan kepada pendengar. Dan dengan berpidato kita bisa mengajak kepada para pendengar. Contohnya seperti khutbah Jumat. Seperti, wahai orang-orang yang beriman, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Dan dengan berpidato pun kita juga bisa menciptakan hubungan yang harmonis kepada masyarakat. Dan dengan berpidato pun kita bisa mempermudah berkomunikasi. Maka marilah teman-teman, kita belajar berpidato, karena banyak sekali manfaat-manfaat dari berpidato. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa sih pidato itu? Jadi teman-teman, pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak umum. Nah, teman-teman, secara umum, pidato itu merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Teman-teman, pidato itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama harus normatif. Normatif itu apa sih? Normatif itu memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Jadi harus memahamkan orang lain. Yang kedua, argumentatif atau meyakinkan pendengar atau meyakinkan orang lain. Yang ketiga yaitu rekreatif atau membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Yang keempat yaitu persuasif atau memberikan pengaruh kepada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Selanjutnya, teman-teman, ada 4 macam pidato itu sendiri yang dapat kita temui dalam sehari-hari. Yang pertama, apa saja sih? Yang pertama adalah pidato kenegaraan atau pidato resmi kepala negara. Yang kedua, pidato pengukuhan atau pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Yang ketiga yaitu pidato radio atau pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pidato televisi atau pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Pidato itu mempunyai banyak manfaat. Salah satunya, yang pertama, yaitu kita dilatih mental untuk berbicara di depan umum atau masyarakat, seperti halnya khutbah Jumat, pidato lurah, pidato panitia, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu pidato itu sering digunakan sebagai ajang perlombaan, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Dan bahasa yang digunakan pun juga beda-beda. Ada yang menggunakan bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Marilah kita belajar berpidato mulai dari sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pentingkah berpidato? Ya, pidato sangat penting sesuai dengan apa yang diucapkan oleh teman-teman tadi. Jadi tunggu apa lagi? Mari belajar berpidato.